Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali menikmati berkat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Kita percaya apa yang Yesus katakan itu pasti terjadi. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita percaya karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita dikuatkan, pengharapan kita diteguhkan, dan pada akhirnya iman kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal tetap. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan yang Dia perintahkan dan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami hidup karena pemeliharaan Tuhan, kami hidup karena pertolongan Tuhan, kami hidup karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Itu sebabnya hari ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan, karena kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan ayat 32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, baik buat orang Yahudi maupun buat setiap kita yang dikatakan orang percaya, saudaraku, Yesus bilang seperti ini: jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus bilang orang yang tetap berada di dalam firman Tuhan ketika dihadapkan dengan pergumulan, ketika diperhadapkan dengan badai hidup, ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang mengkhianati, apakah kita mau tetap dalam firman Tuhan atau kita keluar dari firman Tuhan? Karena ini berhubungan dengan ayat selanjutnya, di ayat 32. Yesus bilang begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang tetap tinggal dalam firman Tuhan adalah orang yang benar-benar sudah dimerdekakan. Dengan kata lain, orang yang keluar dari firman Tuhan sekalipun dia sudah tahu banyak firman, tetapi sikapnya, perbuatannya, tingkah lakunya, perkataannya keluar dari firman Tuhan, maka dia bukan orang yang sudah dimerdekakan. Dengan kata lain, dia masih dijajah. Dia masih terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan hawa nafsu. Terikat dengan apa? Terikat dengan amarah gitu. Terikat dengan apa? Terikat dengan kedagingan. Sekalipun dia sudah tahu firman nih. Itu sebabnya hari ini Tuhan Yesus mengajarkan pada saat itu buat orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, dan juga buat setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, jika kamu tinggal dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Apa sih itu kebenaran, Pak? Dalam Yohanes 17 ayat 17, Alkitab katakan, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran inilah yang memerdekakan, firman inilah yang memerdekakan. Dengan kata lain, orang yang tinggal dalam firman adalah orang yang memang sudah dimerdekakan, dan kamu benar-benar merdeka, Yesus bilang. Tetapi orang yang tahu firman tetapi keluar dari firman ketika diperhadapkan dengan tantangan, dia akhirnya ngambil jalan pintas tidak sesuai dengan firman. Ketika diperhadapkan dengan tekanan hidup, dia ambil jalan pintas tidak sesuai dengan firman. Sekalipun dia tahu firman, maka engkau tidak, sejatinya engkau bukan murid, dan engkau sedang
masih dalam ikatan, jajahan, belum dimerdekakan. Jadi hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan, keputusan kita hari ini, apakah kita tetap melakukan firman Tuhan, itu yang akan menentukan kita. Apakah kita benar-benar sudah dimerdekakan, atau kita kelihatannya merdeka tetapi sebenarnya kita masih dijajah. Iya kan? Dijajah oleh hawa nafsu, dijajah oleh emosi, dijajah oleh kedagingan, dijajah oleh pikiran-pikiran yang jahat. Sekalipun kita udah tahu firman. Karena apa? Karena Yesus bilang hanya orang-orang yang tetap berada dalam firman. Perhatikan kata-kata itu saudara. Tetap dalam firmanku, kamu adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena ada banyak orang, saudara lihat hari-hari ini ada banyak orang ngaku Kristen, orang percaya, tetapi kelakuannya tidak sesuai firman. Nah inilah yang dikatakan sama seperti yang Yesus katakan. Tidak tetap dalam firman. Tahu firman tetapi tetap tidak tinggal tetap dalam firman gitu. Maksudnya apa sih Pak tinggal tetap dalam firman? Engkau dihianati, engkau dikecewakan, engkau dirugikan, engkau tetap tinggal dalam firman. Engkau tetap melakukan firman, yaitu mengampuni mereka, mendoakan mereka, mengucapkan berkat bagi mereka. Itu tetap tinggal dalam firman. Gitu loh saudara. Keputusan kita hari ini ketika situasi di depan kita, keadaan di depan kita, masalah pergumulan di depan kita, apa tindakan kita? Apa action kita? Apakah masih tetap dalam firman Tuhan atau keluar nih? Atau tidak sesuai berjalan dengan firman? Masih Kristen, tetap masih Kristen, tetapi perlakuannya, sikapnya, perkataannya, perbuatannya itu keluar dari firman. Maka sejatinya Yesus bilang kamu bukan muridku. Karena yang dapat dikatakan murid adalah orang yang tetap dalam firman Tuhan. Sekalipun keadaan memaksa dia untuk melakukan apapun yang dia inginkan sesuai dengan apa yang dagingnya ingin perbuat. Tetapi kalau dia tetap berjalan dalam firman, maka dia adalah murid Tuhan Yesus. Dan Alkitab jelas mencatat mereka adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Saya ajak setiap kita hari ini untuk lihat diri kita. Apakah kita benar-benar sudah dimerdekakan? Atau kadang merdeka, kadang dijajah, kadang merdeka, kadang dijajah. Iya kan? Kita lihat karena Yesus sudah sampaikan seperti ini saudara. Yuk kita sama-sama belajar. Ya, setiap hari sama-sama belajar, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena yang Yesus ajarkan hari ini buat setiap kita adalah jika kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan, maka kamu adalah benar-benar murid-Ku. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang yang benar-benar merdeka, orang yang benar-benar mengalami kemerdekaan dari Kristus Yesus adalah orang yang tetap melakukan firman Tuhan sekalipun dia ada alasan untuk keluar dari jalan-jalan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa terima kasih buat benih firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami diingatkan tentang kemerdekaan Kristen. Kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Namun dalam perbuatan keseharian kami juga dapat dikatakan oleh orang-orang yang masih dijajah, merupakan orang-orang yang masih dijajah ketika kami hanya melakukan firman Tuhan ketika kami keadaan baik-baik saja. Namun ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja, maka kami dijajah, kami sedang mengalami memberikan diri untuk dijajah. Hari ini kami datang sama Tuhan. Tuhan selidiki hati setiap kami, Tuhan lawat hati setiap kami, Tuhan tolong kami. Sehingga jika Tuhan dapati pagi hari ini ya Tuhan, kalau Tuhan dapati ada di antara umat-Mu yang mendengarkan renungan singkat di hari ini, masih mengalami penjajahan dalam kedagingan kami, dalam pikiran kami, dalam perkataan perbuatan kami, sehingga kami keluar dari firman Tuhan, maka hari ini biarlah belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan turun atas setiap kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah, sehingga kami benar-benar dimerdekakan oleh firman-Mu, dan kami tetap berada dalam ketetapan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa buat yang sakit, karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Kuasa Tuhan menyembuhkan, darah anak domba Allah memulihkan setiap kami yang sakit. Hamba juga berdoa yang berbeban berat, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Tuhan ingatkan selalu jalan-jalan Tuhan, Tuhan ingatkan selalu kepada mereka janji-janji-Mu ya Allah.
Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas setiap kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.